Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara. Dan jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang menangkap seorang mahasiswa asal Malaysia, MA, di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Penangkapan bermula dari kecurigaan petugas pada isi tas tersangka saat pemeriksaan. Setelah digeledah, ditemukan ganja cair yang dikemas dalam bentuk cartridge vape. Dari hasil pemeriksaan, MA mengaku barang tersebut merupakan pesanan rekannya SA di Jambi. Berdasarkan keterangan itu, polisi menangkap SA di Jambi. Keduanya diketahui merupakan mahasiswa asal Malaysia yang tengah menempuh pendidikan di Jambi. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendalaman dari 17 cartridge tersebut milik saudara MA yang membawa dari Kuala Lumpur ke Indonesia ini sebanyak 7 cartridge, dan yang 10 sisanya ini adalah titipan dari rekannya yang juga warga negara Malaysia yang sedang melakukan pendidikan di salah satu universitas di Kota Jambi. Tim kami melakukan pemeriksaan dan menjemput yang bersangkutan sesuai dengan informasi pengakuan dari saudara MA, dan kami mendapatkan pemilik dari 10 cartridge lainnya adalah saudara SA yang juga mahasiswa dari universitas tersebut. Dan saat ini telah dilakukan proses dan penerapan undang-undang tentang narkotika. Karena perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi penembakan orang tak dikenal terjadi di Kampung Tunggal Jaya, Banjaragung, Tulang Bawang, Lampung. Korban Safri, seorang karyawan, ditembak saat tengah tidur di kamar rumahnya. Peluru yang ditembakkan dari luar melalui ventilasi mengenai bagian kakinya. Korban kini menjalani perawatan di rumah sakit akibat luka tembak tersebut. Kan jam 12 kurang sedikit lah ya. Nah tiba-tiba ada suara tembakan, suaranya itu. Posisinya abang lagi tidur. Setelah tidur, posisi tidur saya kedengar suara tembakan. Tembakan, langsung saya lihat kaki saya luka. Nah, tapi ada suara orang lari. Belakang itu, lari. Unit Reskrim Polsek Banjaragung telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk proyektil amunisi serta keterangan saksi. Saat ini sudah dibawa ke rumah sakit dan hanya luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan, tepatnya di atas mata kaki bagian dalam. Tapi peluru itu bersarang gitu? Untuk peluru tidak bersarang, dia posisi ditemukan di bawah kasur di dalam kamar korban. Polisi masih menyelidiki identitas pelaku dan motif penembakan. Roma Afia Idham, Kompas TV, Tulang Bawang, Lampung. Kekalahan dari sesama wakil Sumatera Selatan, Sumsel United pada pekan ke-21 membuat Sriwijaya FC kian terpuruk di dasar klasemen sementara grup 1. Dari 21 laga yang dijalani, tim hanya mengoleksi 2 poin. Situasi itu memastikan Sriwijaya FC menjadi tim pertama yang terdegradasi dari Championship musim 2025-2026 ke Liga 3 musim depan. Pelatih Iwan Setiawan menilai posisi tim sudah sulit sejak memasuki putaran ketiga dengan modal poin yang minim. Jadi rasanya kecil kemungkinan kita bisa lolos dari degradasi. Tapi ini tidak menjadikan kami menjadi frustasi. Tapi ada target lain yang lebih penting yang saya selalu dengungkan sama tim ini. Mestinya kondisi ini menjadi kondisi yang lebih positif di mana kita bisa nothing tulus. Saya yakin pada saat kita nothing tulus maka akan keluar semua kemampuan yang ada pada kita. Meski demikian, ia meminta para pemain tetap fokus, tidak larut dalam kekecewaan, dan tampil maksimal di sisa pertandingan. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita di Kompas TV, Anda membantu memastikan media terus ada menyajikan berita yang dapat dipercaya. Dan kembali kami ingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompas_tv_palembang. Akhirnya, saya Robian pamit, Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa.